Ikut Simbah, Nduk. Jangan naik lagi. Nanti kamu diambil demit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, di sini ada Mistis. Kembali lagi di channel kesayangan Anda. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar kami lebih bersemangat untuk membuat konten horor berikutnya. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung kami selama ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan semoga teman-teman diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu dalam lindungannya dan dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, di sini ada Mistis. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita pendakian horor yang dialami oleh Mas Dio, Mbak Rina, dan Kang Dadang. Dalam cerita ini akan ada dua sudut pandang. Ceritanya mulai dari sini. Terdengar suara rintikan hujan dengan intens yang masih sama. Bersamaan dengan Kang Dadang yang bermimpi buruk, tendanya dimasuki ular. Salah satu teman setenda ada yang menjerit, dan Kang Dadang berusaha mengusir ular itu dengan benda yang ia dapat di tendanya. Tapi bukannya takut dan pergi, si ular malah makin menjadi. Dengan lincah dia menghindar setiap gerakan yang diayunkan oleh Kang Dadang. Dan akhirnya ular itu melompat dan kedua taringnya tertancap di kaki Kang Dadang. Kemudian ia terbangun, benar-benar terbangun dengan kaget, kepala pening dan sensasi tidak mengenakan akibat mimpi barusan. Wah, gawat ini, ucap Kang Dadang. Tiba-tiba Kang Dadang teringat sesuatu. Kata orang-orang tua dulu bahwa jika bermimpi seekor ular masuk ke dalam rumah, itu bisa berarti akan ada masalah yang datang menghampiri. Apalagi ularnya sampai menggigit kaki. Sambil berkali-kali mengusap muka agar rasa kantuk hilang sepenuhnya, Kang Dadang mencoba menerka-nerka. Andaikan tafsir mimpi orang zaman dahulu itu memang valid adanya, masalah apa yang akan menghampiri Kang Dadang hari ini? Belum juga otaknya bekerja dan menemukan jawaban. Resleting tenda tiba-tiba terbuka. Matanya langsung teralih ke arah sana, di mana dari balik tenda tubuh kurus salah satu temannya menghambur masuk ke dalam tenda. Wajahnya tampak kebingungan dan matanya berkali-kali melihat ke arah depan. "Kang, dua orang itu belum juga kembali," ucap teman Kang Dadang. Si kurus yang biasa Kang Dadang sapa dengan sebutan Cung berujar sedikit khawatir, menambah tegang suasana hati Kang Dadang. "Belum balik ya?" ucap Kang Dadang. Kang Dadang langsung melirik ke arah jam tangannya. "Sudah selarut ini, mereka belum juga kembali," imbuh Kang Dadang. "Pada kemana mereka? Atau jangan-jangan tersesat atau disesatkan?" ucap Kang Dadang. Dugaan Kang Dadang langsung merucut ke permasalahan mistis. Kalau memang benar dugaan itu, kemana mereka harus mencari? Belum juga Kang Dadang selesai bergumul dengan pikirannya sendiri, suara si kurus itu terus mengoceh. "Kita sudah mencari mereka di sumber air yang berada di bawah sana, tapi juga nggak ketemu, Kang,"
ucap si kurus. Kini Kang Dadang benar-benar beranjak dari tenda. Jawaban si Cung memang kurang baik, tapi sisanya membuat tambah kebingungan. Kemana mereka? Sampai selarut ini belum juga kembali, ucap Kang Dadang. Sinar bulan yang awalnya muram karena awan hitam, kini nyaris menampakkan kegagahannya. Hujan mulai reda, memberikan kenyamanan dari 6 orang termasuk Kang Dadang. 15 menit berlalu. Segelas kopi panas kini tinggal separuh. Awalnya Kang Dadang memberi instruksi kepada rombongan untuk mencari dibagi 2 kelompok. Tapi ketika ia menghubungkan dengan hal yang di luar nalar, Kang Dadang langsung mengurungkan niatnya. Takut akan menambah masalah. Akhirnya diputuskan untuk mencari bersama. Tapi belum pernah sekalipun Kang Dadang menemui kejadian seperti ini ketika mendaki. Rata-rata hanya seperti ketempelan atau semacamnya. Kali ini membuat Kang Dadang harus ekstra berhati-hati. Kali ini saya akan menceritakan dari sudut pandang Dio dan Rina. Ya udah cepet, ucap Dio. Rina melihat jam. Waktu itu menunjukkan pukul 4:30 sore. Kabut mulai pekat dan udara bertambah dingin. Seiring malam hampir menunjukkan pesonanya. Kurang lebih 100 meter berjalan, suasana mulai gelap dengan semakin rapatnya pepohonan di sana-sini. Dio berjalan di depan Rina dan Rina berjalan mengikutinya. Sampai tiba-tiba mereka merasakan ada yang aneh dengan suasana di sekitar. Mendadak riuh ramai seperti di tengah keramaian. Rina yang pertama kali merasakan lantas berbisik kepada Dio. "Kamu dengar sesuatu nggak?" Rina berbisik. Dio memberi isyarat untuk berhenti. "Shh, diem Rin, jangan bilang seperti itu," balas Dio. Nyaris sama berbisik dengan intonasi yang lebih rendah. Sembari menunjukkan sesuatu yang ada di depan sana, tak jauh dari tempat mereka berdiri, sudah terlihat keramaian orang yang sedang melakukan aktivitas, layaknya sebuah pasar. Mereka berhenti sejenak, menghela nafas panjang, sembari saling menatap. Rina sudah mulai ketakutan. Tak pernah berhenti melantunkan doa yang ia panjatkan, berharap semua yang ia lihat dan rasakan segera berakhir. Namun tak lebih dari 10 detik mereka berdiri, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara langkah kaki. Dio yang pertama kali mendengar hal itu lantas menengok ke belakang. Dan di saat bersamaan suara keramaian mendadak menghilang dan menjadi lebih sunyi dan sepi. Di saat itulah Dio melihat sosok laki-laki tua bertelanjang dada sedang berdiri menatap ke arah mereka berdua. Rina yang semakin takut mencoba untuk menarik paksa lengan Dio, mengajak berlari meninggalkan tempat itu. Namun ada satu hal yang membuat Rina mengurungkan niatnya untuk berlari, yaitu ketika Dio mengibaskan tangannya, memberi satu isyarat untuk tetap tenang dan menunggu momen yang tepat. Mendadak tubuh mereka tidak bisa bergerak ketika sosok laki-laki tua itu berjalan mendekat. Tak lebih dari 1 jengkal tangan orang dewasa, jarak wajah dari sosok laki-laki tua itu menatap sinis ke arah Dio. Walaupun ia terbiasa akan hal-hal yang aneh dan menyeramkan, namun untuk kali ini ia sedikit gemetar. Apalagi ketika ia melihat dari jarak paling dekat. Mulut Dio terkatup rapat. Keringat mulai mengucur deras membasahi wajahnya. Kala tatapannya beradu dengan bola mata putih rata dari sosok lelaki tua itu yang berdiri tepat di hadapannya. Dio semakin gemetar.
kala lelaki tua itu berbicara dua kata sembari menghembuskan rokok ke wajahnya. "Mau kemana?" Berat suara yang keluar dari mulut lelaki tua itu. Dio sedikit terhuyung dan mencoba bertahan untuk tidak terjatuh. Rina yang sedari tadi melantunkan doa berhasil menyadarkan pikirannya dan segera menarik paksa lengan Dio. "Dio, lari!" teriak Rina. Terjingkat Dio setelah mendengar teriakan Rina yang baru saja dilontarkan. Tak butuh waktu lama, mereka segera berlari menjauhi lelaki tua itu dan tempat itu walaupun dengan kondisi kaki gemetar hebat. Lari dan lari, itulah yang mereka lakukan waktu itu. Mereka berusaha untuk tetap kuat terus berlari menjauh dan menjauh. Masih tercium senggak aroma kemenyan ketika Dio mengayunkan kakinya untuk berlari. Namun tak sampai di situ saja, keanehan lain muncul ketika mereka sampai di sebuah persabangan. "Sialan, ini apa lagi, Rin? Aku belum pernah ketemu persabangan ini," ucap Dio sembari duduk dan meraih rokok di sakunya. "Yang mana aku tahu, aku belum pernah kesini juga yo," ketus Rina yang masih merasa waspada. Jantungnya tak bisa berhenti bergerak cepat, hingga tanpa sadar tubuhnya merinding. Dio berdiri, tubuhnya benar-benar merasa menggigil tiba-tiba. Rina kemudian memperhatikan sekitar, bahwa di dekat pohon di sisi belakang Dio, dia melihat sosok wanita tua. Nenek-nenek sedang membawa kayu dengan kain jarik. Anehnya, wanita tua itu menyeringai dan melambaikan tangannya, seperti menyuruh untuk mendekat. Rina tentu saja merasa ketakutan, yang kemudian menutup mukanya dengan kedua tangannya. Yang membuat Dio merasa penasaran dengan apa yang ada di belakangnya. Dio termangu cukup lama. Wajah nenek-nenek ini sedikit berbeda dari nenek-nenek pada umumnya. Alisnya sejajar, dagunya sedikit telancip, dan ujung matanya tertarik ke atas. Dia melambaikan tangan ke arah mereka berdua, seolah sedang mengajak untuk mendekat. Untungnya, dalam sepersekian detik Rina menepuk bahunya, yang kemudian bertanya, kenapa Dio berjalan meninggalkannya. Dio tergagap dan mulai tersadar. Ternyata sosok nenek itu sudah menghilang. Sejenak Dio terdiam sembari menatap ke arah depan sebelum melangkah. Ia terlihat berani, namun saat akan melanjutkan langkahnya, ada sedikit keraguan tersirat dari wajahnya. Namun sesaat ia buang keraguan itu, dan mereka melanjutkan perjalanannya. Suasana masih gelap, sepi, dan sunyi. Mereka terus berjalan untuk menemukan jalan keluarnya. Namun, baru beberapa langkah mereka menyisir hutan itu, tiba-tiba mereka melihat wanita tua yang sebelumnya mereka pernah lihat. Nenek itu berkata, "Ikut Simbah, Nduk. Jangan naik lagi. Nanti kamu diambil demit." Nenek itu kemudian menutup ucapannya dengan senyum dan tawa yang mengerikan. Dio dan Rina pun berlari pergi dari tempat itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.